Lingkungan ya, keluarga saya di Kampung Bali Bekasi itu kan eh, dari orang tua dulu ya, bapak, ibu, sampai paman-paman, tetangga-tetangga sekitar juga memang tukang gamel, tukang ukir gitu kan. Ada gending namanya Gora Merdawe, itu ciptaan maestro kita Pak Nyoman Winde ya. Nah itu rumit sekali tuh, kita dengerin saya takjub lah. Sekreasi inilah gitu gending ini kan. Saya suka lah, meskipun itu lagu religi agama lain. Iya. Tapi saya suka, dan itu liriknya universal, semua agama masuk gitu kan. Nah, saya pikir kok Hindu kok nggak punya gitu lagu religi. Beca saat itu, oh ini pasti mau ke Merpati Bali nih. Oh, Yang nama yang memviralkan nama Merpati Bali awalnya tukang beca. Kalau menunggu bantuan kan lama ya, prosedurnya tahu sendiri kan agak lama, dan kita bikin proposal dulu. Kita sih orang-orang Bali di sini berharap tanpa menunggu seperti itu, kita urunan aja biar cepet gitu kan. Semeton Gema Bali, kembali lagi bersama saya di sini, dan kali ini kita kedatangan salah satu pelaku budaya, dan ini cukup keren pelaku budayanya. Dia main band iya, megambel iya, menari ngigel juga iya, itu lengkap pokoknya, ini paket komplit. Nah, mari kita sambut Iwayan Agus Sumarjaya. Siap, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Suksema udah mengundang saya. Siap. Ini manggilnya beli apa gimana? Beli aja. Beli aja ya? Seperti biasa. Oke. Jadi gini Beli, gimana kabarnya dulu Beli? Astungkare, beci-beci mantan. Astungkare Beli ya? Astungkare. Memang nih. Panggilnya Belian atau Beli Agus? Oh, Belian aja? Belian aja, seperti Belian, biasanya. Biasa dipanggil Belian gitu ya? Iya. Oke. Kabar baik Beli ya? Astungkare, Dumogi Sami Rahayu. Astungkare. Kayaknya dari narsum-narsum yang udah hadir tuh, ini yang paling Bali banget gitu. Yang lain kayaknya ngobrol juga, oh nggih, ya Astungkare gitu-gitu aja. Ini udah cocok lah itu. Asik. Nah, aktivitas sehari-hari ngapain Beli? Aktivitas kerja sebagai wartawan, utamanya kameramen dan editor di kantor berita asing ya, kantor berita Tiongkok ya. Kita berarti junior nih. Enggak lah, sama-sama. Didatengin sama senior nih kan gitu. Oh di apa? Tiongkok nih. Iya, kantor berita Xinhua News Agency namanya. Xinhua News Agency. News Agency. Berarti dia ada di Tiongkok. Iya, pusatnya di Beijing. Pusat di Beijing. Ya. Tapi ada kantor cabang. Ada biro ya. Oh biro ya, Biro biro Jakarta. Meliputi Indonesia dan Timur Leste. Indonesia dan Timur Leste. Oh berarti Beli keliling juga dong. Iya, di antara dua negara itu aja. Karena yang masing-masing udah punya biro Xinhua-nya masing-masing. Berarti kalau di kantor pusatnya besar berarti ini. Belum pernah ke sana. Belum pernah. Sejak tahun kapan lu nih? Apanya? Di Xinhua tuh. Di Xinhua itu 2016 per 1 Agustus. 1 Agustus 2016. Ya, sampai sekarang. Iya ya. Sebelumnya Dari awal Beli kerja itu memang udah di dunia ini Beli. dari awal kerja macam-macam saya. Sebelum jadi wartawan Xinhua, sebelumnya lagi merunut ke belakang dari 2006 sampai 2016 di Bali TV Biro Jakarta. Nah, itu macam-macam tugasnya. Kameramen iya, terus editor udah pasti, kemudian berlanjut ke voice over, belajar, terus kemudian reporter atau VJ, video video kameramen sendiri lah gitu. Kemudian lanjut ke presenter. Nah, sebelum lagi di Bali TV sempat jadi sales, karena dulu kuliah saya kan D3 manajemen pemasaran. Ya, di UNJ ya. Jadi di Universitas Negeri Jakarta. Iya. Sebelahnya Pura Aditya Djaro Iya. Jadi ya lulus magangnya ketika zaman-zamannya saya magang ya namanya di Honda ya, sales Honda gitu. Ahas. Iya. Kebetulan yang punya juga orang Bali juga, Pak Made Wijaya ya. Dan kawan-kawan namanya Catur Putrajaya. Situ sempat sebulan saya jadi sales. Keliling-keliling mall, keliling door to door untuk menyebarkan brosur. Sempat juga sales ini minyak oles Bokasi, kalau pernah dengar. Oh, Bokasi. Iya. Viral, dulu kan viral banget tuh. Iya, sekarang udah banyak kompetitornya. Ya, kompetitor kan salah satunya ada 88 lah ya. Pakai bahasa Indonesia aja. Iya. Tapi saya nyebut merek nggak apa-apa nih tadi. Nggak apa-apa. Ya, sempat jadi sales itu juga. Kemudian ya ingin mencari pengalaman baru.
Tadinya mau ke sales ini alat-alat kesehatan. Alkes. Alkes di kantornya di Bekasi Cyber Park waktu itu. Orang Bali juga yang punya, tapi berhubungan bareng dengan diterima juga di Bali TV Jakarta. Jadi saya pilih yang pengen sesuatu yang baru gitu. Apalagi saya juga suka bidang foto-foto gitu kan. Oke, Beli kan berarti tadi di Bali TV Biro Jakarta itu dari 2006 sampai 2016. Ya, 10 tahunan. 10 tahun ya? Iya. Kita ini kan baru nih. Sudah Beli. Enggak lah, kita sama-sama belajar. Nah. Meskipun lama belum tentu jago juga. Nah, jadi gini Beli. Masih banyak yang di atas langit, masih ada langit lah. Bidang Beli itu kan segala macam kerjaan Beli, tapi informasinya katanya Beli juga sambilan megambel gitu Beli, bermusik. Itu gimana Beli? Benar itu Beli? Nah, iya. Bener banget. Jadi lingkungan ya. Keluarga saya di Kampung Bali Bekasi itu kan dari orang tua dulu ya, bapak, ibu, sampai paman-paman, tetangga-tetangga sekitar. Juga memang tukang gamel, tukang ukir gitu kan. Setiap bapak saya latihan LKB Saraswati, pimpinan Pak Gusti Kompiang Rake itu, di tim Taman Ismail Marzuki di Cikini itu. Oh iya. Waktu itu masih belum ada teater besar seperti sekarang, masih jadul lah. Itu di belakangnya IKJ ya kalau nggak salah. Iya, ada IKJ itu. Nah itu saya memperhatikan bapak saya megambel. Kadang kalau lagi petuk lagi kosong saya disuruh belajar metuk. Dari situlah mulai tahu yang namanya gending tuh seperti ini. Kalau petuk sedikit aja salah, yang lain pada nengok ke saya gitu kan. Paling menonjol. Paling menonjol. Nggak jauh-jauh dari situ lah, kalau nggak petuk, ceng-ceng ricik. Pokoknya anak kecil tuh biasanya dasarnya itu dulu. Ceng-ceng ricik itu juga susah. Nggak sekedar bunyi kertas-kertas ikut kendang dia. Iya. Oke. Terus lama-lama ke gangse gitu. Ya intinya dari lingkungan keluarga. Oke. Jadi dari mengenali sampai akhirnya mencintai gitu kan. Dari itu sampai mencintai Beli ya. Bahkan sampailah Beli bentuk band itu Beli, apa namanya Beli? Alam Dewata Band. Alam Dewata Band. Ya, itu gimana ceritanya Beli? Coba ceritakan sedikit dulu. Waduh. Gini Beli, dari nabuh nih Beli. Oke. Kan dia masuknya pentatonik ya? Pentatonik benar. Pentatonik gitu. Terus masuk ke band atau yang kategorinya berbeda kan Beli? Dia apa? Diatonik gitu. Terus Beli gabungnya nih gitu kan informasinya gitu Beli. Aku dengar soal Alam Dewata Band lagunya begini. Itu gimana Beli? Prosesnya panjang ya. Jadi lanjut tadi yang tadi saya belajar metuk, ceng-ceng ricik segala macam gangse. Saya diracunin nih sama om saya, Pak Komang Sumade namanya kan. Ada gending namanya Gora Merdawe. Itu ciptaan maestro kita Pak Nyoman Winde ya. Nah, itu rumit sekali tuh. Kita dengerin, saya takjub lah. Sekreasi inilah gitu gending ini kan. Terus saya punya kesempatan untuk wawancara beliau ketika beliau jadi juri atau bantu menabuh LKB Saraswati di Jakarta kan gitu. Saya tanya-tanya. Nah, di situ dia bilang Gora Merdawe kan artinya dinamis gitu kan. Saya wawancara untuk skripsi saya juga. Saat itu saya S1 di Sekolah Tinggi Agama Hindu atau Stah Dharma Nusantara Jakarta. Waktu itu di posisinya masih di Pura Romangun ya. Sekarang kan sudah pindah ya di Pondok Gede. Nah, itu saya bikin skripsi judulnya Upaya Sosialisasi Ajaran Hindu melalui musik kontemporer dalam kurung kajian suatu lagu religi Hindu di Jakarta gitu kan. Saya meneliti Kulkul Band saat itu. Kulkul Band. Nah, Kulkul Band itu alirannya jazz instrumental yang mendirikan Mas Demas Narawangsa, suaminya Eva Celianya, Sophia Latjuba, anaknya Sophia Latjuba dan Indra Lesmana. Nah, di situ saya belajar memahami yang penabuhnya itu masih om-om saya ya. Beli Ketut Budiase, beli Wayan Sudarsana, kemudian beli Kadek Setiawan, beli Komang Sumade juga dan kadang-kadang beli Komang Sumartana. Nah, di situ saya mulai mempelajari, saya sering dengar juga Balawan. Oh, Balawan. Ya, Balawan sama Bujana. Dewa Bujana, ya. Dewa Bujana kan punya, selain di Gigi, dia juga punya album rohani Nyanyian Dharma Foundation. Iya. Nah, saya beli tuh kasetnya, masih berupa kaset kan, di Pura Romangun tuh jual kaset. Ya, di situ saya beli, saya mempelajari, ternyata ada juga ya lagu rohaninya Hindu. Selama ini kan kita dengar kayak kidung gitu-gitu. Oke, itu yang tradisionalnya ya. Dharma Gita yang tradisionalnya kidung. Tapi karena saya suka band, suka musik, saya mendengarkan kalau lagu rohani dari Gigi aja sendiri yang ada notabene Dewa Bujana di dalamnya orang Hindu juga ada lagu rohaninya Muslim
kayak perdamaian itu kan. Lagu rohani Muslim ada dari Gigi, terus ada juga lagu dari Ungu. Ungu pasti Ungu ada tuh. juga itu pokoknya saya suka lah. Meskipun itu lagu religi agama lain. Tapi saya suka dan itu liriknya universal, semua agama masuk gitu kan. Nah, saya pikir kok Hindu kok nggak punya gitu lagu religi. Yang saya baru temuin baru nyanyian Dharma aja. Di situ ada Mbak Tri Utami vokalisnya waktu itu lagu Gayatri Mantram, Karma segala macem. Ada juga lagunya judulnya Trimurti yang nyanyi anak-anak tuh. Saya pernah denger. Cuma kasetnya hilang sekarang. Itu sayang sekali itu langka itu sekarang. Nah, disitulah referensi saya ngedengerin Beli Bujana dengan Gigi dan album nyanyian Dharmanya, terus Beli Balawan dengan Magic Finger jari-jarinya. Dia kolaborasinya dengan segala macam batuan ethnic fusion ya. Batuan ethnic fusion itu kolaborasi dengan gamelan yang rada-rada bukan seperti tingklik ya, bukan gamelan perunggu gitu. Jadi unik sekali nih gamelannya gitu kan. Bahkan suara gitarnya bisa suara kendang segala macam gitu kan. Nih, malah lebih tertarik lagi saya nih. Beli Dewa Bujana, Beli Balawan, terus ada juga Cool Cool Band dengan aliran. Saya sering diajak untuk ikut latihan di Bintaro di rumah Mas Demas. Sama om-om saya waktu itu sampai jam 3 pagi bahkan gitu kan, sama Discuss Band waktu itu yang kakaknya Maya Hasan, harpanya Padi, kasih tak sampai. Itu kan ada harpa-harpanya Maya Hasan tuh. Nah, beliau punya kakak gitaris juga. Nah, itu juga sempat juga LKB Saraswati gabung dengan Discuss. Jadi singkatnya begitu. Jadi singkatnya adalah Beli awalnya suka karena melihat referensi itu Balawan, Dewa Bujana dan segala macem. Akhirnya Beli bentuk yang namanya Alam Dewata Band. Tapi ada pemicunya kenapa saya bentuk itu. Karena ada lomba murid-murid Hindu dari SMU 1 Bekasi bikin namanya acara Fiesta Spadu di Pura Agung Tirta Buana Bekasi. 7 Maret 2004 saya ingat banget. 2004? Iya. Nah, saya pengen ikut nih lomba band gitu. Selama ini paling ngeband 17-an. Di Cipinang atau di Cipinang itu rumahnya Agus Kades Sucita gitu. Panggung-panggung RW lah ya. Panggung RW, RT gitu. Di 17-an di Kampung Bali juga. Waktu itu belum Kampung Bali namanya. Terus pengen juga ikut lomba ini, apalagi di Pura sendiri kan. Ikut lomba. Tapi kalau band-band doang kayaknya banyak saingannya, ada yang lebih jago dari saya. Gitu. Saya pengen sesuatu yang unik gitu. Incernya bukan masalah menang enggaknya, yang penting tampil dulu dengan yang unik gitu kan. Saya kumpulin nih band-bandnya gitu. Personil kumpulin. Iya. Dari yang namanya penabuhnya itu kan sekeluarga kami semuanya. Jadi band kami dulu tuh 20 orangan, hampir satu RT ya kalau bisa dibilang ya. Jadi bapak saya, paman saya, waktu di Kampung Bali itu kan masih pada ngontrak, masih pada ngumpul, itu saya ajak semuanya. Istilahnya ngayah bareng lah ya. Dapat menang, dapat duitnya syukur, dapat piala syukur, nggak dapat juga nggak apa-apa. Itu saya ajak sekeluarga. Nah, bandnya ini yang saya cari dari mulai Agus Kades Sucita ini, gitaris rhythm, terus ada melodinya, ada Kadek Budi yang di Bali sekarang masih saudara kami juga. Terus drummernya waktu itu om kami Wayan Sudarsana yang penari Hanoman biasanya gitu-gitu kan. Drummernya beliau, saya vokal, basisnya Komang. Komang itu tempat kerjanya Beli Kadek Budi, dulu punya warung Padang. Nah, di situ kita sama-sama belajar musik semua, nggak ada yang jago, otodidak semua. Nah, kenapa ngambil nama Alam Dewata? Karena bapak saya udah punya sanggar bikin-bikin tebing, landscape, air mancur, kolam-kolam, pokoknya landscape buat di interior rumah atau eksterior rumah lah. Air terjun segala macam. Itu namanya Alam Dewata. Karena bapak saya ingin orang-orang melihat tebing-tebingnya beliau tuh seperti di Alam Dewata, seperti di Bali gitu kan. Ya udah saya pakai aja nama sanggarnya bapak saya itu kan. Jadi Alam Dewata Band. Ya, Alam Dewata Band gitu. Disingkat ADB. Waktu itu belum disingkat, masih Alam Dewata Band aja gitu kan. Sempat Mas Eko Prianto, additional player kami yang sekarang jadi pembina Sindu di Maluku Utara, Halmahera. Beliau dulu sempat jadi additional gitaris kami. Terus ada Agus Widodo juga yang pembina Sindu di Bogor. Gitu. Pokoknya banyak seiring waktu berubah itunya, personilnya ya. Karena ada yang kerja, ada yang kuliah, ada yang sekolah gitu kan. Nah, waktu itu kami juara 3. Meskipun nggak menang, kami dapat piala, tapi ini suatu pengalaman pertama bagi kami kan. Iya, dan berkesan. Berkesan. Gitu, lagu pertama itu kami Topeng, Peter Pan sama Ogoh-ogohnya Orchid Crash almarhum ya.
gitu. Kami bener-bener pakai pakaian Bali nih, poleng-poleng segala macam poleng. Hmm. Terus ada obor-obor properti kecak kami pakai. Pokoknya meriah tuh ketika itu. Iya. Kayaknya ada sempat upload saya di YouTube saya deh waktu itu. Nah, YouTube-nya apa beli namanya beli? Alam Dewata Broadcaster. Alam Dewata Broadcaster. Nanti Semeton coba cek juga ya Alam Dewata Iya. Broadcaster. Cari video pertama, bukan video pertama, tapi penampilan Penampilan ADB pertama, gitu iya. kan. 2004 tuh beli. 2004, 7 Maret. Ampun, saya masih sekolah itu beli. 2004 tuh nggak tahu SD kayaknya. Oh gitu? Oh iya kayaknya. Tua banget berarti saya. Enggak lah, tapi kan jiwanya masih muda. Astungkara, mudah-mudahan. Tapi gini beli, nah, itu kan udah diceritakan sejarah HDB, beli kenapa bentuk segala macam gitu. Apa namanya beli? Kenapa beli memilih untuk menaikkan budaya Bali gitu beli? Di ibu kota gitu. Kenapa memilih itu? Sedangkan profesi beli udah menjadi seorang wartawan gitu ya kan, atau di dunia jurnalistik lah gitu kan. Tapi beli tetap ingin menaikkan budaya Bali begitu beli. Ada alasannya nggak beli? Ada. Ya seperti keresahan yang saya bilang tadi bahwa kita nih, saya ya utamanya kan lahir besar di Jakarta ya. Oke. Jakarta, sempat di Rawamangun, di Tangerang pernah, di Bekasi. Nah kemudian yang lahir dan besar seperti saya kan banyak ya. Oke. Banyak yang acuh tak acuh atau tidak peduli dengan keseniannya sendiri. Kesenian dari bapak ibunya atau nenek moyangnya. Dalam hal ini gamelan Bali gitu kan. Tarian Bali juga. Jadi ya berusaha saya memadukan kolaborasi. Jadi saya nyebutnya kronik nih ya. ADB ini kronik. Kolaborasi Kronik. rohani, pop, dan etnik. Kronik adalah kolaborasi Rohani, pop, etnik. Karena saat itu kita punya Agus Widodo, Mas Agus Widodo itu lulusan staf juga, senior saya. Kontemplasi dan akhirnya terciptalah lagu Saraswati Puja. Terus kemudian nyanyian Dharma gitu. Pokoknya lebih image kami tuh ke lagu rohani, tapi digabungkan dengan gamelan. Gitu. Jadi saya pengen ketika odalan itu kan kalau hanya kidung dan gamelan sendera tari lepas mungkin takutnya monoton. Anak-anak muda kan takutnya malah bosen atau bagaimana gitu ya. Nah, saya berusaha menampilkan yang baru. Meskipun di saat itu banyak cibiran-cibiran kayak odalan kok suasananya kayak bazar atau kayak sih anak muda banget gitu. Odalan kok ada band-bandan segala. Baru dilihat masang drum aja mereka udah kayak langsung negatif gitu. Pikirannya negatif. Harusnya full satu sekegong gitu kan. kan. Biasanya dilihat kan gitu. Tapi saya berusaha berpikir optimis. Kita tunjukkan bahwa kita nih ngeband tapi lagunya rohani ya. Itulah Saraswati Puja saya bawakan. Kemudian semakin berkembangnya ada Sang Hyang Dedari gitu kan. Ya. Jadi, karena gini Semeton, fakta uniknya adalah saya sebenarnya pernah beberapa kali ikut berpartisipasi lah dalam Alam Dewata Band gitu. Ini senior saya gitu ya kan. Ini Blian Agus ini yang ngarahin saya juga waktu itu gitu. Dulu saya pernah beberapa kali bantu moto-moto beli ya. Benar. Tapi jadi tahun berapa itu beli ya? Moto-moto sekitar 2016-2017 kayaknya ya. Jadi ada fotonya Wah Arya ini yang saya jadikan cover album kedua ADB. Oh gitu Li? Iya, itu di Ancol. Ingat nggak? Jadi tahun baru. Oh iya. Menjelang dari 2016 ke 2017 kita manggung di Panggung Apung. Panggung Apung Ancol. Itu waktu itu ada badai sorenya. Iya, malam tahun baru itu ya. Itu sampai tali panggungnya lepas kan. Iya, panggung udah bergeser gitu. Iya. Kita bukannya turun ke bawah malah selfie malah mengabadikan momen. Wah, namanya wartawan ya. Udah akhirnya dapat momen sebentar langsung diselamatkan. Maksudnya ditarik talinya gitu sama orang panitia kan. Oh iya. Iya, takutnya ke bawah sampai ke Samudra Pasifik lagi. Itu waktu itu masih ini ya, maksudnya kita lagi cek sound itu ya. Cek sound, sore. Iya. Sedangkan kita mau tampil tuh jam-jam 11 menjelang malam tahun baru gitu. Ada Mas Edo Kondologit saat itu artis utamanya. Iya. Aduh, jadi saat cek sound aja mereka penonton udah pada di depan kan, udah pada pengen tahu seperti apa sih gamelan Bali digabung dengan band gitu kan. Nah, saya nyebutnya juga ADB itu singkatan. Acculturation of Diatonic and Balinese Pentatonic. Oh. Gitu. Baru-baru 2016-an saya nemu. Baru nemu rumusan itu. Iya. Jadi ya akulturasi atau penggabungan budaya antara si musik diatonis dengan pentatonis Bali gitu. Disingkat ADB. Iya. Jadi gitu. Ini memang udah senior bicara itu. Tapi begini Bli. Apa tuh? Tadi kan Bli sempat menyampaikan
Bahwasannya Bli ini juga berasal dari Kampung Bali Bekasi, Bli. Betul. Nah, sebagai ini Bli, ketua Kampung Bali Bekasi, gimana tuh Bli? Apa namanya sejarahnya Kampung Bali Bekasi, Bli? Sejarah Kampung Bali Bekasi. Tapi bener kan Bli ketuanya kan? Wes, bukan. Bukan, Bli? Sekretaris. Oh, sekretaris. Sekretaris Pokdarwis atau kelompok sadari wisata Kampung Bali Oh iya, Bekasi. Pokdarwis. Iya. Oh, Bli sekretarisnya. Sekretaris Iya, Pokdarwis. sekretaris. Oke, itu gimana Bli sejarahnya, Bli? Kalau diceritain sejarahnya, kira-kira nih durasi cukup nggak nih? yang Bisa lama ini. Poin-poin Jadi sinetron, gitu, iya, iya. Poin-poin. Oke. Jadi ada 2 periode ya kalau saya ambil kesimpulannya. Jadi Kampung Bali itu kan di daerah Kafling Harapan Kita ya, tanah-tanah kaplingan gitu kan. Oke. Itu waktu itu tuh bapak saya, kemudian Pak Ketut Kano yang di belakang saya itu pegawai swasta, bapak saya waktu itu pegawai negeri. Terus ada juga pegawai swasta lain Bapak Wayan Widana. Nah itu katanya dulu kumpul di Puro Romangun, Puro Aditya Jaya. Bapak saya jualan lawar, pokoknya masakan-masakan Bali lah, kuliner Bali. Nah, masih ngontrak saat itu kan, masih sambil baru jadi PNS atau ada yang masih ngelamar kerja gitu. Kata ibu saya ke bapak saya waktu itu, kalau ngontrak terus duitnya habis buat Bulanan. iya, sedangkan rumah sendiri nggak punya. Nah akhirnya bapak saya dan teman-teman tadi dikasih tahu sama almarhum Pak Ketut Konek. Dia baru meninggal waktu COVID kemarin ya. Oke. Jadi Pak Ketut Konek itu berjasa banget mengantarkan kita. Saat itu menjelang nyepi atau saat nyepi ya waktu itu ya. Diantarkanlah dari Puro Romangun ke Bekasi Utara itu. Kafling Harapan Kita. Masih semak-semak. Banyak ular pula gitu kan. Rawa gitu berarti. Iya pokoknya nggak ada lah yang memandang itu kayaknya cocok buat pemukiman gitu. Tapi karena daripada nggak punya rumah, akhirnya dibelilah. Ya itu bertiga itu Pak Madesumo, bapak saya, Pak Ketut Kano dan Pak Wayan Widano yang punya sanggar tari Bali Nyalian Mas. Oh, Nah, 3 orang ini. 3 orang ini. Nah supaya rame lagi mungkin daripada jauh-jauhan sendiri kan. Kalau saya sama Pak Ketut Kano belakang-belakangan, maksudnya tetanggaan. Oke. Kalau Pak Wayan Widano agak depanan. Oke. Supaya lebih ramai lagi kaplingannya, ajaklah teman-teman mungkin di LKB Saraswati, masuklah Pak Wayan Trisnawan, guru tari Bali. Oke. Ada lagi Pak Gede Pasek saat itu bikin kontrakan 4 pintu di depan rumah kami. Gede Pasek. Pak Gede Pasek itu yang di Kementerian Perhubungan. Oh, ya namanya mirip kayak politisi ya. Ya. Terus. Kemudian rame akhirnya dari berdasarkan data Ibu RT kami, Ibu Puji Lestari, jadi 64 kakak di satu RT 11 itu, 20 kakak orang Bali. Oh, ada 64 kakak. 64 kakak semuanya di RT 11 itu, Kafling Harapan Kita. 20 kakaknya orang Bali. Ya, tersebar di gang 1, gang 2 dan gang 3. Itu kan ada 4 gang. Oh. Iya, berarti kalau 20 kakak kurang lebih ada 80-an lah ya, Bli ya? Apanya? Orangnya, semetonnya gitu. Iya, sama. Karena kan satu kakak kita anggap aja 4 gitu kan. Satu keluarga. Ada 80, rame juga nggak? Rame. Kemudian dulu kalau mau ke Puro itu kan kami masih naik Metro Mini ya. Oke. Pakai pakaian adat sembahyang dari rumah. Mau ke Metro Mini itu kan jalan. Lumayan 30 menit lah jalan menuju tempat Terminal Seroja itu. Nah, pulangnya dari Puro juga kami dari Metro Mini kan turun capek kan mau jalan kaki, akhirnya nyewa beca. Beca saat itu, oh ini pasti mau ke Merpati Bali nih. Oh, nama yang memviralkan nama Merpati Bali awalnya tukang beca. Oh. Gitu, karena belum Kampung Bali ya, masih Merpati Bali. Itu nama jalannya, Li? Nama jalan kita sebenarnya Merpati 19 dan 21, ada 2 gang. Oh. Gitu, yang 20 depannya. Nah, Merpati 21 ini yang banyak orang Balinya masuk lewat sini kan. Oke. Nah, Merpati 21 ini karena di kebanyakan tukang beca ngasih nama Merpati Bali, jadinya karena orang Bali semua di sana. iya, jadinya ya om-om kami ngerubah lah. Bikin sendiri plang papan nama itu Merpati Bali gitu. Oh, gitu. Sejarahnya gitu, Sejarahnya Li. gitu. Itu periode 86 sampai 90-an lah. Sorry. Oke. Nah, itu periode pertama. Nah, kemudian ada Kecamatan Bekasi Utara juga membuka lomba rumah sehat. Nah, kebetulan rumah kami dapat juara 1 mewakili Kecamatan Bekasi Utara. Iya. Itu tahun 2004. Jadi kayak kenapa sih kita menang? Karena ada tanaman obat keluarga lengkap, toga disingkatnya.
Tanaman obat keluarga. atau toga. Nah, itu kan bapak dan ibu saya hobi tanaman ya. Iya, iya. Nah, kemudian juga makanan yang disediakan untuk keluarga harus 4 sehat 5 sempurna. Oke. Nah, apalagi bapak dan ibu suka bikin ini kan, masak-masakan gitu kan, khas Bali. Dilihat, oh udah mengandung 4 sehat 5 sempurna. Ventilasi udara Sirkulasinya lengkap, ya, sirkulasi lengkap, jadilah menang. Itu awal prestasinya Merpati Bali. 2004. Ya, kemudian baru masuk ke viralnya Kampung Bali itu di 2020. Pas Tanggal- COVID. Pas COVID, 6 September 2020. Oke. Gitu. Jadi awalnya itu flashback lagi saya ke belakang. Jadi ada 2 momen nih. Wah. Pertama momen pemilihan ketua RT. Oke. Itu di belakang kan ada lapangan bulu tangkis. Nah, lapangan bulu tangkis itu kami rubah jadi panggung. Panggung bernuansa Bali. Ada gapura-gapura yang bongkar pasang gitu kan. Iya, kayak di Balai Banjar lah ya. Iya gitu. Oke, Terus oke. ada juga penari Balinya dari Sanggar Nyalian Mas. Oke. Nah, kemudian ada juga waktu itu saya MC. Kemudian ada juga ininya. Properti kecak saya yang Alam Dewata Bala Kecak tuh di sepanjang jalan masuk Gang Merpati Bali saya nyalain obor-obor itu. Oh, bor-bor Ya. properti kecak tuh. Di satu jalan ke panggung tuh. Ya. Dikasih lah itu. Itu ya termasuk ada pagar ayu pagar bagusnya juga lah mungkin saat itu ya. Cuman sepertinya dokumentasinya kurang saat itu kan. Harusnya beli manggil ini Gema Bali. Belum ada. Oh iya. Nah, kemudian itu satu. Itu yang datang tuh ada lurah, ada camat, ada RT RW sekitar gitu kan. Nah, momen kedua itu kan baru di Gang Merpati Bali yang Gang 1 tuh. Iya, 21. Iya, iya benar, Merpati 21. Kemudian entah seminggu atau 2 minggu kemudian Kodim 0507 Bekasi mencoba mengangkat budidaya ikan lelenya Pak Ketut Budiase. Oh, ada budidaya ikan lele. Budidaya ikan lele, beliau wakil ketua Pokdarwis kami. Oke. Dosen di BINUS juga dan juga dari Kementerian Agama lah, Pendarma Wacana ya. Iya. Jadi dia memanfaatkan lahan kosong di depan rumahnya jadi budidaya ikan lele yang bertingkat. Gitu. Jadi ada entognya, ada ayamnya, ada sempat ikan fatin ya kalau tidak salah sama puyuh. Ayam atau burung puyuh gitu pokoknya. Tapi sekarang fokus di lele aja karena modalnya cepat balik dan kemudian kalau ada pejabat kita bisa hidangkan langsung. Oke. Masak bareng gitu. Oke. Jadi gini Bli, potong Bli. Nah, Tadi kan bicara ada 20 kakak Bli. oke, siap. Yang ada di Kampung Bali Bekasi. Sebelum lebih lanjut Bli, orang mau nanya dulu nih Bli. Yang mau nanya dulu Bli. Bli saking Nija Balinya Bli. Tiang saking Karangasem, Abian Jero, Desa Ababi, Kecamatan Abang. Oke, dari Abang. Oke. Ya, Karangasem Bli ya. Karangasem, Bali Apakah Timur. semua 20 itu orang Karangasem semua Bli? Karena kan Bli tadi bilang, oh, ini banyak om-om pulang Ya, di sini gitu. ya. Itu Karangasem semua Bli? Awalnya memang bapak saya suka ngajak paman-paman dan ponakan-ponakan tuh yang dari Abian Jero merantau ke Jakarta. Dari yang tidak bisa nari atau tidak bisa gamelan lah istilahnya dasar doang sampai di Jakarta kan ikut-ikut sanggar selain LKB Saraswati ada Sanggar Widya Budaya almarhum Pak itu kan. Kemudian ada siapa lagi ya? Banyak pokoknya ada Bu Tirtasari, Sanggar Bu Tirtasari segala macam yang di Rawamangun. Oke. Jadinya ya bisa dengan berjalannya waktu bisa nari, bisa menggambel. Dan itu Karangasem semua Bli? Saat itu iya, tapi hari ini? Pak Ketut Kano itu dari Klungkung, ada Pak Wayan Widane Karangasem tapi Tampuagan. Kemudian Pak Wen Resnawan kemudian dari Gianyar. Oh. Pak Budi dari Singaraja. Macam-macam sekarang. Udah macam-macam. Udah macam-macam. ya. Balinya Oke, udah oke. merata. Udah lengkap nih Bli ya. Lengkap, Udah lengkap nih, paket lengkap udah nih gitu kan. Kalau dulu oke lah Karangasem aja itu. Ya, Sekarang udah paket lengkap nih. paket lengkap. Udah paket lengkap. Bukan hanya saudara-saudara saya aja Iya. atau bapak saya, tapi Dan siapapun kalau memang ada rumah kosong, kalau memang mau sana mau beli atau mau ngontrak ya oke juga kan. Kalau Iya, Semeton lagi benar. makin rame lagi kan gitu ya. benar, iya. Oke, nanti Ngera coba main-main dah. Siap. Dulu pernah kayaknya main ke sana. Dulu pernah tapi waktu belum viral. Iya. Masih biasa. Ya masih segini lah, Bli. Iya, Bli. Jadi udah kejawab ya, apa namanya, nggak hanya Karangasem gitu. Betul, Udah umum betul. gitu. Tapi Semeton di sana apakah megambel aja, Bli? Sanggar itu aja? Atau pemasukannya itu, aktivitas Semeton di sana tuh apa aja nih, Bli? Oke. Di Kampung Bali itu profesinya macam-macam ya. Ya yang muda-mudanya yang pasti ada yang sekolah, kuliah. Oke. Terus kalau yang bapak-bapak ibu-ibunya ada yang ibu rumah tangga, ada yang pensiunan pegawai negeri, pensiunan pegawai swasta, ada yang wartawan, ada yang guru segala macam.
tapi ada yang murni berkesenian. Oke. Gitu. Contoh UMKM yang ada di Kampung Bali itu ada Sanggar Tari Bali Nyalian Mas, pimpinan Bapak Iwan Widano. Di situ tadinya hanya orang sekitar aja yang belajar, orang-orang Bali atau orang-orang Hindu aja yang belajar. Tapi lama-lama di sekitar Harapan Jaya itu udah mulai belajar tarian Bali. Karena dipentaskan juga kadang di Anjungan Bali Taman Mini atau di Revo Town Mall segala macem. Sampai ikut-ikut acara-acara event gitu kan yang sifatnya on air atau off air di TV gitu. Juga ada Sangging Bali, pimpinan Pak Wayan Sudiarte. Sangging. Ya, Sangging Bali itu artinya seniman ukir ya. Nah, jadi Pak Wayan Sudiarte ini membuat kayak gapura Bali, angkul-angkul, terus kemudian patung-patung yang mungkin seperti ini. Terus ada juga Padmesari, Penunggun Karang, bahkan pura di Sentul atau pura di Universitas Pancasila. Terus ada juga beberapa di Bandung itu buatan dari Sangging Bali. Iya. Komplek Kemenhan tuh kan ada pura juga tuh. Apa yang di Sentul itu dari beliau. Terus Sangging Bali, terus kemudian ada Melanting Kitchen, pimpinan Pak Nyoman Losnen. Itu segala macam kuliner Bali halal ya. Nasi jenggo, segala macam. Karena kan masyarakatnya bukan semeton semua. Iya. Jadi memang harus yang halal juga gitu kan. Dan harus order dulu, tidak langsung ada gitu. Memang harus order. Siap. Terus kemudian ada tapi gini Bli, ada nggak medsosnya Kampung Bali Bekasi itu? Ada. Saya disuruh sama ketua Kodim 0507 Bekasi waktu itu Pak Lulu, buat dong Instagramnya Kampung Bali ya. Sebenarnya saya mau buat, tapi kan saya udah jadi admin di beberapa media sosial saya sendiri ya, kayak Alam Dewata segala macem. Ya udahlah saya buat gitu. Resikonya ya saya harus rajin-rajin dokumentasiin, rajin upload gitu kan, saya buat gitu. Punya itu di namanya apa nih? Kampung Bali Bekasi. @Kampung Bali Bekasi. Iya gitu aja. Oke. Ada juga adminnya dari mahasiswa LSPR Jakarta, namanya Kampung Bali Bekasi. Itu saat itu dia membuat event di Kampung Bali, udah tahun lalu sih. Tapi itu masih ramai juga yang mengunjungi itu. TikTok, IG juga ada. Orang-orang banyak tahu Kampung Bali kebanyakan dari TikTok katanya. Udah sama dari Google, YouTube segala macam. Oke. Oke. Tapi gini Bli, sebelum kita lebih lanjut nih Bli. Iya. Tadi kan bicara aktivitas semeton di sana itu kan ternyata banyak banget gitu nih. Dari yang bekerja seniman, dari yang beternak, dari yang sanggar, segala macem lah gitu. Sedikit aja nih. Untuk Kampung Bali Bekasinya nih, Bli. Ada nggak sumber dana dari mana gitu, Bli? Biar ini kan karena kan rasanya aku nggak tahu nih, Bli ya, tapi apakah ada sumber dana gitu, Bli, yang masuk gitu untuk Kampung Bali Bekasi gitu, Bli? Kalau waktu bikin ogoh-ogoh kami urunan ya. Urunan. Maksudnya orang-orang Bali sendiri yang mau niat buat ogoh-ogoh di Kampung Bali sendiri, kami urunan. Bukan hanya orang Bali aja tapi juga masyarakat sekitar. Bahkan nari kecaknya pun atau beleganjurnya pun melibatkan pemuda-pemudi Karang Taruna di RT 11 yang bukan Bali, bukan Hindu. Tapi bisa membeli ganjur? Bisa, kami ajarin. Mereka juga semangat. Iya. Ya, makanya kami juga dijuluki Kampung Pancasila. Gitu. Bukan hanya Kampung Bali Bekasi. Kampung Bali Bekasi itu kan julukan dari Pak Tri Adianto ya. Saat itu Wakil Wali Kota Bekasi. Nah, kemudian Kodim memberi nama kami Kampung Pancasila. Kalau Polres Bekasi ngasih nama kami Kampung Tangguh Jaya gitu. Jadi kalau ulang tahun Bayangkara, banyak dong sebutan. Kami selalu diundang untuk hadir di acara-acara event tersebut gitu. Iya. Istilahnya ini kampung binaan lah ya, Bli. Kampung binaan. Oke. Gitu. Ya, tapi dibantu nggak, Bli? Misalkan wali kota kemarin yang kemarin siapa? Pak Tri Adianto itu. Apakah membantu atau waktu itu Kodimnya membantu juga, Polres membantu juga kalau semeton di sana berkegiatan gitu, Bli? Ada bantuan yang ini? Awalnya sih kami berpikir kalau menunggu bantuan kan lama ya, prosedurnya tahu sendiri kan agak lama dan kita bikin proposal dulu. Kita sih orang-orang Bali di sini berharap tanpa menunggu seperti itu kita urunan aja biar cepat gitu kan. Nanti kalau udah jadi rutinitas, kemudian akan ada bantuan gitu. Dan akhirnya untungnya ada bantuan tapi tidak seberapa. Oke. Maksudnya tidak seberapa tuh tidak bisa kami menggantungkan uang dari
pemerintah gitu Ah, untuk oke, oke. gitu. Iya. Contohnya pemerintah Kota Bekasi udah bantu kami penerangan jalan umum. Lampu jalan gitu. Itu dibantu. Kemudian gang-gang yang belum di paving block diberi paving block. Oh. Kemudian gapura-gapura di setiap gang udah ada. Oke. Berarti Kalau Jawa Barat gapura besar dan kali dirubah jadi. Pemprov Jabar. Iya. Oh, Pak bantu Ridwan juga Kamil ya? bantu juga waktu itu. Pak Ridwan Kamil. Iya. Keren emang udah maksudnya top lah gitu ya kan Iya. sampai radarnya Pemprov Jabar gitu kan Iya. udah top lah kamu. Jadi yang hadir itu Bu Giri Adnyani, Sekretaris Kemenparekraf. Oh iya. Itu iya. pernah hadir. Terus Pak Ridwan Kamil saat itu meresmikan Pasar Seroja. Kemudian datang juga ke Kampung Bali. Oke. Memberi bantuan berupa, jadi di belakang rumah kami itu ada kali atau sungai, itu dibersihkan dan kemudian dibangun jembatan warna-warni, ada lampu taman, ada tempat duduk buat jogging-jogging atau jalan santai-santai sore. Oke. Kemudian ada gapura besar, Oke. itu juga bantuan dari Jawa Barat. Oke. Berarti clear ya, Bleh. Intinya ada kok bantuan. Ada bantuan, tapi kita tidak bisa mengharapkan Ya, terus. dan tidak bisa mengharapkan terus gitu ya kan dan ya sekali ada nggak ada intinya tetap berjalan lah Benar harus. untuk merawat ajak Bali kan gitu loh ya. Lestari Bali. Entah itu kita urunan atau bagaimana kan gitu. Top lah itu. Tapi terakhir nih, Bleh. Pemprov Bali gitu loh. Ini kan kita bicara Bali nih, Bleh. Iya. Ini kan Kampung Bali Bekasi. Ya walaupun dimanapun berada, ini kan tetap namanya Kampung Bali gitu. Pemprov Bali pernah datang nggak ke sana, Bleh? Entah gubernur atau siapa gitu. Ada ini Pak Ngurah Wibowo dulu ya. Siapa Ya. tuh, Bleh? Yang sebelumnya Kepala Badan Penghubung Oh, Kepala Badan Badan Penghubung. Provinsi Bali yang di Jakarta itu Pak Ngurah Oke. Wibowo pernah datang. Gitu. Oke. Kebetulan- Yang dulu berarti itu ya? Ya, yang sebelumnya. Yang sekarang Kalau kan Pak yang Pak Arifin ya. Pak Arifin. Pak Arifin belum datang, tapi kami terutama kami Alam Dewata Band itu pernah kerjasama di Sarinah dan juga di Anjungan Bali. Saat itu di Danau Promenade Archipelago itu pernah tampil kami. Atas undangan beliau dan Bu Justisia, Kepala Anjungan Bali. Oh, Bu Yus. Ya. Pernah sama aku komunikasi lah. Iya. Pak Arifin juga gitu. Pernah komunikasi sama aku gitu. Jadi izin Pak Arifin coba ditengok Kampung Bali Bekasi. Asik. Siap, ditunggu kedatangannya. Tengok-tengok lah Pak gitu. Rangdenya dan yang lainnya belum sih. Ya menyusul lah tuh. Menyusul, Entah ya. siapapun Pemprov lah, berikanlah Pemprov Asik. Bali kan itu. Pak PJ ini berikan Ya. atau Dinas Kebudayaan gitu kan. Dinas Pariwisata gitu. Oper-oper ke Kampung Bali gitu. Supaya ajak Bali ini kan salah satu destinasi pariwisata di Bekasi yang membawa nama Bali gitu ya, setidaknya dilirik lah kan begitu. Jadi jangan dilirik aja gitu, datangi gitu, kunjungi, diajak diskusi kan pengurus Pokdarwisnya beli ya. Pokdarwis, Di iya. sana diajak diskusi segala macem, gimana apa keluhannya, kendalanya, segala macem. Harusnya begitu sih beli ya. Betul. Seyogyanya bukan begitu. Seyogyanya. Ya, oke. Deh, suksema sampun rawuh ring Gema Bali. Suksema Terima Muali. kasih. Mungkin nanti Tiang dan kru semua Gema Bali yang akan berkunjung coba bermain ke sana gitu kan. Ditunggu kedatangannya. Ya, kita main ke sana apa namanya? Simak ramal di sana Simak ramal. gitu kan. Ya, kalau ada kegiatan-kegiatan boleh info lah kita beli gitu kan. Siap. Ikuti aja. Kita bisa sambil-sambil kan gitu kan. Mau tahu juga kita gitu kan. Apakah sama dengan yang kita selama ini di Bali dengan kondisi di Kampung Bali gitu kan? Kita mau ini beli. Coba merasakan sensasi gitu kan beli di Kampung Bali Bekasi gitu. Yang paling itu sih beli. Cuma mungkin lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Oke, Suksema. Semeton, terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa di-share juga video ini. Dan terakhir, tunggu video kita selanjutnya dan sampai jumpa. Kasih. Suksema. Semua.